Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 28 Januari 2026 dengan judul Saatnya Tercerai Berai, Jilid 3. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Mari kita ikuti penjelasannya. Untuk menertibkan kekacauan, itulah yang dibutuhkan kaum Advent pada musim semi tahun 1845. Setidaknya itulah yang dipikirkan Joshua V. Himes. Ia dapat melihat dengan jelas bahwa mereka yang mengaku pemimpin rohani yang fanatik akan membawa gerakan itu menuju kehancuran. Namun, fanatisme mereka bukanlah satu-satunya hal yang membedakan Himes dari mereka. Ia juga tidak setuju bahwa nubuatan telah digenapi pada bulan Oktober 1844. Seperti yang telah kita lihat sebelumnya, para penganut spiritualisme mengatakan bahwa nubuatan telah digenapi, bahwa Yesus telah datang ke dalam hati mereka pada tanggal 22 Oktober 1844, bahwa nubuatan 2300 hari telah digenapi, dan bahwa mereka benar mengenai waktu dan peristiwanya. Himes akhirnya memutuskan bahwa ajaran Millerisme itu salah dalam hal waktu, tetapi benar tentang apa yang seharusnya terjadi pada akhir 2300 hari. Dengan kata lain, tidak ada nubuatan yang digenapi pada 22 Oktober, tetapi mereka harus terus berharap akan datang Yesus di awan-awan dalam beberapa tahun berikutnya pada waktu yang dapat diperdebatkan. Dalam proses untuk mencapai kesimpulan itu, Himes sejak November 1844 telah mulai meninggalkan pemahaman Miller tentang nubuatan. Akhirnya ia menuntun mereka yang mengikut gerakannya menjauh dari pemahaman nubuatan yang telah mendorong dan menyemangati penginjilan oleh pengikut Miller. Namun, akhir seperti itu tidaklah jelas bagi siapapun pada musim semi tahun 1845. Yang Himes ketahui hanyalah bahwa mereka harus menjauhkan diri dari ajaran-ajaran palsu kaum fanatik. Ketakutan yang sama itulah yang mendorong Miller yang terus-menerus sakit dan semakin lemah untuk bergabung dengan kelompok Himes pada akhir April 1845. Himes telah membujuk William untuk bergabung dengannya di sebuah konferensi yang dijadwalkan dibuka pada tanggal 29 April di Albany, New York. Di sana kelompok mayoritas Advent diorganisasikan menjadi bentuk denominasi dengan dasar doktrin dan pendekatan organisasi yang sejalan dengan kongresionalisme. Peristiwa Albany merupakan hal yang baik dalam artian bahwa peristiwa itu berupaya untuk menciptakan ketertiban di tengah kekacauan. Sayangnya, hal itu tidak membantu karena peristiwa itu memisahkan kelompok penganut ajaran Miller dari pemahaman tentang nubuatan-nubuatan yang telah melahirkan dan memberi makna bagi mereka. Masalah yang mendasarinya adalah bahwa motivasi utama mereka yaitu untuk mendefinisikan gerakan mereka berdasarkan hal yang mereka tentang. Mereka telah jatuh ke dalam jurang melakukan teologi hanya untuk berbeda dari yang di sekitar mereka, dan dengan itu mereka gagal dalam hal keseimbangan. Tolong kami Tuhan, agar mata kami tetap tertuju pada firman-Mu dan bukan pada masalah-masalah orang-orang di sekitar kami saat kami berusaha menjalani hari-hari kami. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua.
Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.